Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi terakhir ya di pertemuan 12 TSK yaitu terkait kinerja komputer. Jadi mungkin aku agak cepat aja. Materi kita kali ini yaitu akan membahas terkait kinerja komputer. Nah, untuk eh, kita nanti ada pakai alat ya untuk nge-benchmarking terkait perangkat PC atau laptop kita. Nah, untuk alatnya itu ada banyak sebenarnya. Untuk benchmarking itu ada kayak 3D Mark, kemudian ada Crystal Bismarck itu biasanya buat SSD ya, apa storage, kemudian ada CPU Z, HW monitor, kemudian ya dan lain-lain gitu ya. Oke, karena kita di sini untuk toolsnya itu pakai CPU Z dan HW monitor. Jadi mungkin bisa disiapkan untuk kedua tools tersebut. Kalau misalnya kalian belum ada untuk tools atau aplikasinya, itu kalian bisa download aja. Tinggal kalian ketik CPU Z. Nah, nanti harusnya di paling atas itu ada CPU id.com. Nah, itu tinggal kalian klik aja. Oke, kemudian udah masuk sini, coba kalian scroll ke bawah. Nah, di situ kan ada setup sampai zip ya. Nah, itu kalian download yang di nomor 2 zip English. Nah, kalian download, kemudian hasil downloadnya kalian ekstrak. Oke, terus juga sama HW monitor, sama kalian tinggal ketik aja HW monitor, kemudian sini kalian klik aja coba. Sama kalian scroll di sini, terus di situ ada folder zip ya. Nah, kalian download juga sama folder zip. Kalian download, oke. Kalau di download kedua-duanya, tinggal kalian ekstrak. Hasil dari ekstrak itu nantinya akan berupa folder. Nah, di dalam folder itu ada ekstensi .exe. Nah, tinggal kalian buka aja ekstensi .exe itu. Misal di sini ada CPU Z, itu kalian buka yang kali 64 ya. Kali 64, coba kalian klik 2 kali aja. Oke, tunggu. Oke, nah jadi materi materi pada pertemuan kali ini ya, sorry, itu kita hanya menganalisis saja, menganalisis dari performa, kemudian nge-benchmarking lah intinya dari komponen-komponen PC atau dari laptop kita. Oke, kalau di CPU Z, di sini itu ada di bagian CPU ya. Di CPU itu ada prosesor dengan namanya Intel Core i5, terus ada 11300H. Nah, eh, mungkin aku 11 angka 11 itu menunjuk ke generasinya. Generasi kemudian ada H paling di ujung itu eh, kalau nggak salah namanya high ya. Nah, biasanya eh, CPU yang Intel ada namanya H itu biasanya buat gaming. Nanti coba kalian cek aja yang laptop kalian gaming itu pasti biasanya ada H-nya di paling belakang itu untuk menunjukkan high. Kalau misalnya ada K berarti itu kemungkinan CPU kalian bisa di overclocking nantinya. Nah, untuk kode name-nya itu ada Tiger Lake, terus Max TDP. Nah, Max TDP ini max tegangan ya, tegangan arus listrik ke CPU. Kemudian di sini ada, nah spesifikasinya ini kan ada tuh generasinya ke-11 ya. Intel generasi 11, kemudian core-nya itu i5 kalau di laptopku. Kemudian untuk eh, kecepatannya dia 3,1 GHz.
Nah, di sini kalau kalian lihat paling bawah itu ada clocks ya, core sama case. Nah, di clocks, di core ini itu menunjuk ke kecepatan yang saat ini di yang saat ini. Jadi saat ini tuh sekarang dia menunjuk mungkin tadi ada 3.000, 2.000. Nah, itu ya pasti berbeda-beda tiap detiknya gitu. Kemudian ada multiplier sama bus speed. Nah, bus speed itu sama juga, tapi dia kecepatan standarnya dari si CPU. Kalau core speed itu kecepatan saat ini. Kemudian ada case. Nah, ini ada L1, L2, L3. Nah, itu apa sih L1, L2, L3? Intinya dia itu memori. Tempat penyimpanan memori kayak RAM, tapi bukan RAM. Dia uh, gunanya untuk menyimpan instruksi yang biasa digunakan untuk CPU. Nah, L1 itu dia paling kencang, tapi dia paling kecil untuk penyimpanannya. Penyimpanannya itu kalau nggak salah cuman 48 ya kilobyte lah. Kemudian lanjut L2, dia untuk size-nya lebih besar, namun speed-nya lebih pelan daripada L1. Nah, ini kalau kalian bisa lihat kan, ada 4 kali 1,25 megabyte untuk size-nya. Terus dilanjut ketiga dia makin besar dan kecepatannya makin pelan dibandingkan L1. Nah, di sini kalau di CPU ku itu core-nya ada 4, thread-nya ada 8 gitu. Terus coba kita ke mainboard. Nah, ini mainboard atau motherboard ya. Jadi mainboard dari si PC atau di laptop ya. Coba bisa lihat di situ ada manufakturnya TGL, terus kemudian model skala TLM, kemudian ada spesifikasi dari busnya itu dia pakai PCIe Express 4.0. Terus untuk chipsetnya dia support Tiger Lake gitu ya. Oke, di sini ada juga untuk pembahasan terkait BIOS-nya, kalian tinggal baca aja. Terus mungkin aku lanjut aja ke memori. Nah, untuk memori di sini dia ada beberapa ya, ada tipe, type-nya. Ini di aku itu DDR4. Mungkin di kalian kalau laptop baru itu biasanya udah DDR5 harusnya. Sekarang untuk size di laptop aku itu 16 GB. Channel ini dua kalau di aku. Nah, masuknya channelnya ada dua kali 64 byte atau bit. Itu jumlah keping atau jumlah slot RAM yang telah ada. Nah, karena aku uh, sesinya 16 GB dengan channelnya 2, berarti di laptop aku sekarang udah ada RAM 2 keping 88. Nah, jadi 16 gitu ya. Oke. Kemudian SPD ini sama aja, lebih detail terkait memori. Terus mungkin lanjut aja ke grafik ya. Nah, grafik di sini uh, itu kalau di aku dia pakai Intel Iris ya untuk grafik. Ini apa? Grafik bawaan dari CPU ya. Jadi harusnya nah sini ada grafik card. Aku pakainya ya lama ya, versi lama. Pakainya Nvidia GTX 1650. Jadi kalian bisa lihat aja, tinggal klik. Kalau misalnya kalian nggak ada uh, dua opsi, mungkin apa Nvidia atau AMD, ya berarti laptop atau PC kalian itu nggak punya uh, GPU extended gitu. Berarti dia pakai yang dari CPU gitu kan, karena kan sebenarnya CPU udah menyediakan grafik card bawaan gitu, tapi nggak sekenceng atau semaksimal yang dari uh, Nvidia atau AMD.
Oke. Oke, kemudian di sana bench. Ini untuk CPU single thread yang ngasih referensi segala macam. Oke, mungkin lanjut aja ya ke HW monitor. Kalian klik. Oke, nah ini udah masuk kita. Jadi di HW monitor ini dia biasanya lebih spesifik ngebahas lagi ngebenchmarking suhu sama speed ya. Dia uh, lebih detail lah dibandingkan CPU Z. Nah, jadi kan di sini ada TGL skala atau TLM. Nah, ini apa? Ini tuh tadi kalau kalian lihat ini motherboardnya ya, motherboard dari si laptop atau PC kalian. Terus di sini ada temperatur. Untuk temperatur saat ini dia itu ada di 44 Celcius. Untuk max-nya tadi kan dia sempat nyentuh ke 44 ya kalau kalian lihat tadi di value. Terus kemudian kalau kalian ke bawah lagi itu ada untuk terkait CPU. Ini ada terkait tegangan voltage. Kemudian di sini ada temperatur untuk CPU. Kalau kalian lihat untuk max-nya dia pernah tadi nyentuh di 60 Celcius untuk core-nya. Sedangkan untuk package-nya dari CPU dia di 62 maksimal. Kemudian ini untuk power, untuk package-nya dia ngekonsum sekitar 8 sampai 10 lah gitu untuk powernya. Kemudian sini ada untuk clock juga. Jadi kan di CPU itu ada core sama thread gitu ya. Nah, untuk core-nya dia di 3000 MHz dan ya ini paling di ujung di max-nya 3300 ya. Oke. Kemudian kalau kalian makin ke bawah lagi, nah ini storage ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada temperatur. Kalau storage ya harusnya nggak terlalu panas ya. Ini bisa kalian lihat dia cuma nyentuh paling maksimal 40 Celcius. Terus coba kalian ke bawah lagi. Nah, itu ada graphic card. Nah, ini kalau misalnya kalian ada graphic card tambahan, ya mungkin dari Nvidia atau AMD. Nah, ini bisa kalian lihat tuh. Untuk karena kepakainya Nvidia dengan versi GTX 1650 untuk temperatur yang saat ini dia karena posisinya idle ya. Karena aku nggak buka aplikasi berat juga. Jadi dia normal sih 40 42 gitu. Kemudian sini ada power, current, kemudian clock utilization, performance gitu. Nah, ini banyak ya, ini sampai ke CPU juga di monitoring gitu. Oke, mungkin itu aja sih sebenarnya untuk pertemuan pada besok gitu. Oke, intinya kalian itu cuman menganalisis saja. Jadi nantinya mungkin membandingkan CPU Z sama HW monitor ya, HW monitor atau HW info tadi. Ntar kalian bandingkan antara mungkin kecepatannya saat ini, suhunya gitu.